pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Kita masuki minggu terakhir untuk bulan November. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa hari ini. Oleh karena apa? Ada dua hal yang harus engkau ingat menjelang akhir zaman ini. Sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa, sungguh kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami renungkan sebentar. Beri kami anugerah untuk mengertinya. Roh Kudus, tolong kami Tuhan untuk mampu menangkap maksud firman Tuhan yang luar biasa penting ini Tuhan, mengakhiri hidup kami pada masa akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Nah, setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah.
Dua kata terpenting di sini yaitu, saudara sekalian, apa? Aku datang segera. Yesus segera datang. Kapan nih dibuat kitab Wahyu, ditulis? Ketika Paulus ada di Pulau Patmos tahun 100 Masehi. Sekarang tahun berapa? Tahun 2022. Udah datang dia belum? Sudah berkali-kali, berjuta-juta kali dia datang. Mungkin sudah bermiliar-miliar kali dia datang. Mengapa? Dia datang, dia janji dia datang pada akhir zaman, tetapi dia juga datang pada akhir zaman hidupmu. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Jadi ada dua kemungkinan. Ada kiamat global seluruh dunia ini berakhir, dan langit dan bumi yang lama akan lenyap digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Tetapi juga ingat bahwa Yesus datang menjemput kita di akhir perjalanan hidup kita. Oh, kalau Yesus datang menjemput kita seperti orang yang Lazarus yang miskin. Nanti sebentar baca dalam Lukas pasal 16. Maka malaikat langsung mengangkat dia, bawa dia ke pangkuan Abraham. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemirsa yang menyaksikan program ini yang takut mati. Mati itu hanya istilah manusia. Tapi yang benar adalah ada Tuhan Yesus yang sedang menantikan engkau di ujung jalan sana. Dan malaikat-malaikat surgawi siap untuk mengangkat engkau ke surga yang kekal. Luar biasa saudara sekalian. Itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Perhatikan di sini. Katanya ayat yang ke-7 tadi, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jadi kita tidak perlu takut. Yang perlu kita urus adalah ikut apa kata firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat saja untuk saudara sekalian, untuk engkau mengerti apa sesungguhnya yang harus kita lakukan pada masa akhir zaman ini. 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Bunyinya demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Dengar baik ini anak-anakku, dengar baik cucu-cucuku, dengar baik hamba Tuhan, dengar baik semua jemaat dan pemirsa menyaksikan program ini, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tugasmu sementara menunggu Yesus datang kembali, sementara menunggu engkau dijemput oleh Tuhan, engkau harus mengikuti jejaknya. Maksudnya apa? Kalau Yesus jalan di atas duri, di atas paku, kakinya dipaku di kayu salib, maka engkau harus mengikuti jejaknya di sana. Walaupun kakimu berdarah-darah, jalan terus. Mengapa? Ada waktunya nanti engkau akan berjalan bersama dengan Yesus di atas karpet merah. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Mari kita dengarkan lagi arti yang kedua dari firman Tuhan tadi dalam kitab Wahyu. Apa katanya? Tetapi ayat 9, tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, jangan menyembah malaikat. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Ini kata terpenting, garis bawahi, ingat seumur hidupmu, sembahlah Allah.
Tuhan mau supaya engkau ketika menjelang akhir zaman ini, dalam perjalanan hidup gerejanya, tugas kita ialah menyembah Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah lagu-lagu penyembahan di gerejamu. Perbanyaklah lagu-lagu yang unsur penyembahannya kuat. Dan di rumahmu, sekarang begitu mudahnya download dari YouTube misalnya lagu-lagu itu, kemudian engkau simpan di flash disk, kemudian putar sepanjang hari seperti saya buat. Saya punya koleksi lagu-lagu rohani dalam bahasa Indonesia itu ada ratusan. Mengapa saya putar sepanjang hari? Dan kemudian lagu-lagu koleksi dalam bahasa Inggris juga ada ratusan, supaya saya bisa ikut menyembah Tuhan. Saya juga punya keyboard sejak dulu. Sejak tahun 1987 saya sudah punya keyboard. Ya, sampai sekarang saya punya keyboard. Ya, mengapa? Ketika semua orang pergi, saya menyanyi di situ berjam-jam, saudara sekalian. Mengapa? Ini firman Tuhan katakan, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sampai saya mengarang sebuah lagu, bunyinya ialah sembah dan puji Dia. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Hari ini, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, mari ingat dua kata ini. Ya, Yesus akan datang menjemput engkau. Oleh karena itu, engkau harus memasukkan kakimu setiap hari ke bekas telapak kaki Yesus, dan setiap hari hidup dalam sukacita, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Kita akan mengakhiri bulan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami mengucap syukur kepadamu. Buat semua firman Tuhan kami dengar sepanjang bulan ini menjadi berkat, menjadi dorongan hidup kami untuk lebih lagi mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.